Kalau investasi yang pertama, dunia investasi itu kejam, banyak tukang kibulnya. Yang pertama mesti mereka waspadai adalah kalau ada investasi yang menawarkan keuntungan yang terlalu tinggi dan dijamin, pasti bohongnya. Acuan yang keuntungan yang bisa dijamin mungkin yang paling pas adalah hanya deposito sama suku bunga tabungan bank. Itu. Let's say ada suatu saat deposito 6%. Tiba-tiba ada teman Anda yang mungkin kelihatannya kaya, yang flamboyan, awalan ke Anda, ikut investasi saya nih, ini bisa 100% setahun. Kan udah nggak masuk akal. 6 lawan 100. Jadi itu kita bilang kalau dunia investasi too good to be true. Jadi waspada. Kalau ada tawaran investasi yang kelihatannya kedengarannya too good to be true, pasti itu too good to be true, pasti nimbulnya itu. Jadi kalau untuk investasi, kalau Anda punya uang ya tabung, mulai gaji tabung sedikit-sedikit ya. Kalau gajinya banyak mungkin 40% bisa tabung. Nanti deposito dulu, deposito nanti udah cukup pelajarin dunia investasi ya. Saya bilang tadi, mulai beli ori kalau mau di obligasi retail pemerintah. Nggak kuat lagi, nggak puas, coba obligasi pasar fixed income lebih rendah, fixed income atau lebih tinggi lagi obligasi saham, bukan obligasi mutual fund tuh reksadana saham. Reksadana tadi maksud saya bukan obligasi reksadana ya, reksadana fixed income, kemudian reksadana saham yang lebih fluktuasi lagi. Ada risiko tapi bisa juga returnnya lebih tinggi daripada suku bunga bank. Nah kalau udah nggak puas lagi, merasa udah jago, pelajarin sektor finansial, pelajarin saham, pelajarin teknikal saham, pelajarin fundamental saham. Kalau udah ngerti, barulah main saham sendiri. Jadi masuk ke dunia situ, jangan tanpa pengetahuan. Kalau nggak puas lagi, mau yang lebih menantang lagi, Anda bisa masuk ke pasar kripto. Tadi ada emas lebih stabil ya, di bawah sana, di bawah yang nggak berisiko setelah deposito mungkin emas. Tapi kripto itu menarik, Anda bisa punya untung besar. Tapi kalau Anda nggak ngerti, uang Anda akan habis dalam waktu singkat. Tapi bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari dengan baik. Jadi kuncinya adalah pahamin instrumen investasi yang Anda invest dan pelajari juga faktor-faktor yang menyebabkan alat investasi tadi naik atau turun. Jadi Anda nggak rugi.